الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Keajaiban lain Al-Quran adalah memberitahukan sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Perhatikan Quran Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 27 yang memberikan kabar gembira kepada orang beriman bahwa mereka akan menaklukkan Mekah yang saat itu dikuasai kaum kafir. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 27. Ayat tersebut mengumumkan adanya kemenangan lain sebelum kemenangan Mekah, yakni kaum mukmin terlebih dahulu menaklukkan benteng Khaybar yang sebelumnya berada di bawah kendali Yahudi dan kemudian memasuki Mekah. Bizantium. Berita lain yang disampaikan Al-Quran tentang peristiwa masa depan ditemukan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1-4 yang merujuk pada Kekaisaran Bizantium, wilayah timur Kekaisaran Romawi. Melalui ayat ini disebutkan bahwa Kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan besar, tetapi setelah itu akan memperoleh kemenangan. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Quran Surah Ar-Rum ayat 1-4. Ayat ini turun sekitar tahun 620 Masehi, hampir 7 tahun setelah kekalahan Bizantium Kristen di tangan Persia, saat Bizantium kehilangan Yerusalem. Kemudian Bizantium dalam waktu dekat akan menang, padahal itu hampir mustahil, apalagi merebut kemenangan kembali, karena bukan hanya Persia tetapi juga bangsa Avar, Slavia, dan Lombard menjadi ancaman serius bagi Bizantium. Memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sedangkan pengertian dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Makna lain dari kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul, yang ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yakni meyakini bahwa 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. 2. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran-ajaran kitab sebelumnya. 3. Al-Quran menjadi kitab suci yang terpelihara utuh, asli, atau tidak ada perubahan sedikit pun. 2. Kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49-59 dan Quran Surat An-Nisa ayat 157-158 yang menjelaskan bahwa kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran memaparkan bahwa ada 4 kitabullah yang wajib kita yakini. 1. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, isinya tentang doa, zikir,
pengajian dan hikmah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55 yang diturunkan kepada Bani Israel. 2. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. 3. Kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, isinya tentang petunjuk dan penerangan, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. 4. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, yaitu yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu turun, langsung disampaikan Nabi kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian, setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Perhatikan kandungan Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengangguran sekaligus penambahan. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dikaji dari isyarat ilmiah yang dikandungnya semakin terbukti kebenarannya. Misalnya, penciptaan alam semesta dalam 6 hari per periode. Matahari memancarkan sinar, sementara cahaya bulan adalah cahaya pantulan. Fir'aun mati tenggelam saat berusaha mengejar Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan Quran Surat Yunus ayat 92. Sedangkan kitab suci lainnya tidak bisa dijadikan standar kebenaran karena sudah banyak intervensi oleh tangan jahil manusia dalam bentuk penggantian dan perubahan. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu suhuf dan mushaf. Kata suhuf dapat dilihat pada Quran Surat Al-A'la ayat 19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sahafa yang berarti menulis dan sahifa yang berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf yang berasal dari jamak mushafif berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Tersimpul bahwa suhuf terdiri dari beberapa lembaran. Isi suhuf terdiri atas susunan ayat di dalam surat. Tetapi lembaran-lembaran yang ada belumlah tersusun secara rapi, tidak dibundel menjadi satu isi. Sementara itu, maksud mushaf pada saat ini memiliki arti lembaran-lembaran yang dikumpulkan di dalam Al-Quran yang telah dikoleksikan di masa Utsman bin Affan. Pada saat itu, setiap ayat di dalam surat telah disusun dengan rapi. Itulah sebabnya umat Islam menyebut setiap duplikat Al-Quran yang memiliki ketertarikan setiap ayat dan surat disebut mushaf. Pentingnya beriman kepada Kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya, disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu adalah agama yang termaktub dalam Kitabullah. Namun perhatikan dengan seksama, realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya, hidupnya menunai kegagalan dan kesengsaraan. Sebaliknya,
keberhasilan dan kesuksesan akan diraihnya, asalkan menempuh jalan yang benar, melewati jalan kesungguhan, dan cara-cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Maksudnya, jika ingin sukses menjadi pelajar, tentu harus disiplin, menaati peraturan, rajin belajar, dan menghindari kemalasan dan kecurangan. Namun harus menjadi kesadaran bersama. Semakin sulit jalan dilalui, semakin besar kesuksesan yang diraih. Itu hukum sunatullah yang harus kita ikuti. Meskipun jalan-jalan itu ada yang rinci dan ada pula yang masih umum. Semua itu sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabullah untuk dijadikan petunjuk dan mengurangi setiap roda kehidupan. Tujuan pokok Al-Quran. Menurut sejarah diturunkannya Al-Quran, ada 3 tujuan pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah yang harus diimani oleh setiap manusia atau yang dikenal dengan 6 rukun iman. Yang kedua, syariat, yaitu mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya sendiri atau dengan alam sekitarnya, atau yang dikenal dengan 5 rukun Islam. Yang ketiga, akhlak, yaitu norma-norma agama, akhlak dan perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan masyarakat. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ada 4. Yang pertama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang ketiga pedoman hidup bagi setiap manusia dalam menjalankan setiap aspek kehidupan agar mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses. Yang keempat sebagai korektor dan penyempurnaan kitab-kitab Allah sebelumnya yang bernilai abadi. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran yang ada di dalam Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan. Hanya saja, tidak banyak umat muslim yang mengamalkannya, sehingga hidupnya menjadi gagal, galau, dan sengsara. Bukti kebenaran Al-Quran. Ada 3 bukti kebenaran Al-Quran yang dapat diajukan. 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Keindahan terkait dengan rasa, bukan nalar, apalagi bagi kita yang bukan orang Arab. Namun, ada hal-hal yang menakjubkan, misalnya keseimbangan yang serasi antara kata-kata yang digunakannya, yaitu keserasian jumlah kata yang bertolak belakang dan keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. 2. Pemberitaan gaibnya. Ambil contoh dari sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihi salam. Isyarat ilmiahnya banyak yang dapat dijadikan bukti tentang Al-Quran, salah satunya yaitu teori tentang expanding universe, kosmos yang mengembang. Hal ini dapat dikaji dalam surat Al-Hadid. Cara Al-Quran mencapai tujuan. Yang pertama, mengajak manusia memperhatikan alam semesta agar tumbuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memberi bimbingan. Sekaligus dengan mempelajari akan menemukan rahasia-rahasia yang dapat mempermudah hidupnya sehingga nyaman dan sukses. Yang kedua, mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya sehingga mengetahui sisi kelebihan dan kekurangannya dalam ikhtiar menata hidupnya yang sejalan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengajak memperhatikan sejarah umat manusia agar dapat menarik pelajaran dari mereka, baik saat menoreh tinta emas peradaban maupun saat runtuh dan tumbangnya peradaban mereka.